Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua ya? Semoga kita selalu sehat. Tetap semangat walaupun kita belajar masih tetap di rumah. Jaga kesehatan, jangan main kemana-mana. Oke, hari ini kita akan lanjut ya. Materi kita yaitu tentang kelistrikan, masih tentang kelistrikan. Kemarin sudah bahas seri, paralel, dan campuran. Hari ini kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan tentang jumlah arus yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Jadi kalau misalkan yang masuknya 5 misalkan, itu yang keluar pun harus sama, nilainya adalah 5 walaupun dia di dalam rangkaian tersebut dicabang-cabangkan, mau ada 2, 3 dan seterusnya. Secara matematika dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma ini adalah jumlah arus yang masuk ya. Jumlah arus yang masuk itu adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau jumlah arus yang masuknya lebih dari 1 dijumlahkan, begitupun jumlah arus yang keluarnya dijumlahkan. Ingat satuan arus adalah ampere ya dua-duanya. Lanjutnya kita ke contoh soal biar lebih mudah. Soalnya gini, kalau misalkan kita punya suatu rangkaian listrik seperti ini, di dalam rangkaian listrik ini ada arus yang masuk nih. Arus yang masuk 5 ampere ini menuju titik A. Nah, di titik A, si arus ini dibagi ke I1 dengan ke I2. Ini kan udah jelas ya. Ada angkanya nih. I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere. Yang masuk 5 ampere, yang keluar pun di titik percabangan A, walaupun dibagi 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Terbukti kan? Yang masuknya 5, yang keluarnya sama. 2 ditambah 3 adalah 5. I1 dan I2 bergerak menuju titik B. Nah, di titik B bertemu nih, bergabung I1 dan I2 menghasilkan I3. Nilainya pun pasti akan sama, 5. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam titik B adalah I1 dan I2 dijumlahkan hasilnya I3 yaitu 5. Jadi ini sebagai masukan I masuk di titik B, yang keluarnya adalah I3. Nah, kalau misalkan di dalam soal ditanyanya adalah I2-nya, misalkan si 3 ini nggak ada nih, angkanya kita tutup. Misalkan di sini adalah yang masuk ke titik A adalah 5 ampere. Di titik A dipecah menjadi I1 dan I2, tapi I1-nya udah ada nilainya 2 ampere, I2-nya nggak ada misalkan. Nggak ditutup ya, sama ibu ditutup nggak ada. Berapa I2-nya? Itu nanti akan kita cari ya dengan cara rumusan hukum 1 Kirchhoff. Begitupun I3, kalau misalkan I3 ini nggak ada nilainya, kita nggak tahu nih, kita pengen buktikan bener nggak sih si I3 ini nilainya nanti 5 misalkan ya, kita anggap pura-pura nggak tahu. Caranya gimana? Nah, yang diketahui adalah I yang masuk ya, I besar atau I yang masuk ini adalah 5 ampere, I1-nya adalah 2 ampere ini. Nah, pertanyaan tadi, anggap pertanyaannya adalah I2 dan I3. I2 dan I3-nya kita akan buktikan betul nggak? Jawabannya adalah 3. Nah, jawab sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di titik A ya, di titik A yang pertama yang masuk ke titik A. Yang masuk ke titik A yang sebagai I masuk atau sigma I masuk adalah 5 ini. Berarti rumusannya I sama dengan I1 ditambah I2. Ini sebagai masukan di titik A, ini sebagai keluaran di titik A. Yang masuk 5 ampere dikeluarkan oleh si titik A ke I1 dan I2. Nilainya 2 ampere untuk I1 dan I2-nya yang dicari nanti nih. Karena dia yang dicari, keluarkan I2-nya. I2 sama dengan 5 dikurang 2. Kalau secara matematika rumusannya adalah I besar atau I yang masuk dikurangi dengan I1. Ini hasilnya 3 ampere. Terbukti ya, hasilnya adalah 3 ampere. Nah, sekarang yang I3. Yang I3, sekarang kita masuk ke titik B. Yang jadi masukan di titik B adalah yang sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini rumusan utama ya. Yang masuk ke titik B itu siapa saja? Oh, di sini di dalam rumusannya, di dalam rangkaian, yang masuk menuju titik B adalah I1 dengan I2. Makanya di sini ditulis sigma I masuknya adalah I1 ditambah I2. Nah, sigma yang keluarnya adalah I3 karena di sini yang keluar dari B itu adalah I3. Tadi I1 dan I2 sudah diketemukan, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Berarti terbukti bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berapa nilainya? Yaitu 5. Enggak kurang dan tidak lebih. Jadi
berapapun percabangannya tetap dijumlahkan. Yang masuk segitu, yang keluar pun harus sama. Jadi nggak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Baiklah, inilah contoh soal pada rangkaian Kirchhoff atau pada hukum Kirchhoff 1. Silakan kalian simak lagi, baca bukunya kembali. Cara mengerjakannya seperti ini. Jangan malas untuk mencoba latihan-latihan soal ya. Karena dengan kamu mencoba latihan-latihan terus, itu akan lebih memudahkan kamu untuk menghafal rumusan. Oke, sampai di sini kita coba latihannya ya. Silakan kamu lihat LKS kamu. LKS halaman 58. Nomor 5678. Silakan kamu kerjakan menggunakan caranya seperti yang Ibu tadi gini ya. Pakai cara-cara seperti ini. Jadi nomor 5678. Dikerjakannya di mana? Di buku tulis. Nah, di buku tulis kamu dikerjakan. Nanti hari Senin kamu kumpulkan ke sekolah. Ibu akan periksa lagi catatan-catatan kalian. Jangan kayak kemarin, LKS banyak yang tidak mengumpulkan. Latihan-latihan pun banyak yang tidak mengumpulkan. Ingat ya, ketika nilai-nilai kamu kurang, berarti kamu harus sadar diri bahwa tugas-tugas kamu tidak lengkap. Ibu hanya mengingatkan, jangan sampai kamu rugi. Oke, sampai sini ya. Silakan pelajari kembali. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.